Selamat siang, kembali bersama saya Agung Siragular dalam acara Bionation Podcast yang selalu menemani Anda di aktivitas Anda, di kehidupan Anda, di apapun Anda berada. Maksudnya dimanapun Anda berada, kita selalu menemani Anda di channel YouTube Bionation Podcast. Jadi yang merasa kesepian ya, yang tidak ada kerjaan, silahkan tinggal ditonton aja kami. Terus kalau mau berinteraksi juga bisa dengan kami, kita tanya jawab atau apapun itu melalui link deskripsi di bawah ini. Ada WA, ada Telegram, ada juga YouTube, maksudnya ada juga Gmail, ada juga Blogspot yang berisikan berbagai macam artikel-artikel Beyond Education Podcast. Jadi kalau misalnya di rumah merasa kesepian, jangan merasa kesepian, silahkan pantengin aja, karena kita 2 hari sekali pasti upload video terbaru, entah itu tentang parenting, coaching, motivating, atau tentang dunia pendidikan, atau tentang Q&A dari teman-teman semuanya dan pemirsa semuanya di Education Podcast yang selalu menonton kami di sini gitu. Jadi langsung saja, kalau misalnya bukan gabut ya, lebih tepatnya ada yang ditanyakan, misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan saja langsung ke link deskripsi tersebut. Dan juga jangan khawatir yang lagi di perjalanan nggak mau ketinggalan episodenya gitu kan, kita selalu update di Spotify dan kawan-kawannya. Namun kalau misalnya di Spotify tidak ada gambarnya, kita hanya memasang suaranya saja. Jadi kalau misalnya ingin melihat gambarnya, silakan langsung kunjungi YouTube channelnya. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Saya merasa ini sore. Sore gelap di luar ya. Iya, karena sekarang sedang musim hujan, penghujung ya. Iya, musim hujan, kemarin hujan seharian ya. Seharian, sekarang kayaknya udah mau mendung lagi gitu kan. Iya. Aduh, cuma mudah-mudahan tidak ada bencana apapun ya Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan ada banjir, iya, aman semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan perlindungan gitu pada Tuhan ya. Amin. Biarnya. Kemarin saya dengar banjir lagi Pak. Gimana? Di Tangerang ada banjir, di mana pun banyak yang banjir. Oh gitu, baru dengar saya. 2 hari yang lalu tuh hujan banyak, memang hujannya dari siang sampai. Iya, kemarin emang hujannya ya. Luar biasa kemarin. Iya, pas ada berita-berita sih banjir. Mari kita doakan bagi yang korban terkena banjir, mudah-mudahan segera diselesaikan permasalahan banjirnya. Baik. Amin. Sore hari ini siang hari ini kita kedatangan lagi Pak Q&A. Apa nih Bro? Kayaknya apa kita? seneng nih kayaknya nih pada nanya-nanya gitu kan, nggak apa-apa lah. Kita juga seneng membahasnya Pak ya. Iya dong. Ini tentang masalah Golden Age. Golden Age. Biasanya suka saya lihat Golden Age itu di iklan-iklan susu kaleng. Oh, bukan Golden Lamian. Mie yang itu baru buta. Oke ya, ini Golden Age Pak. Jadi masa-masa kemasan anak. Oke. Dari Ibu Rahajeng. Ibu Rahajeng ini menanyakan ada 3 pertanyaan yang dirangkum ya secara keseluruhan. Yang pertama adalah apa saja hal yang penting Pak yang tidak boleh terlewatkan pada masa Golden Age. Nah, terus yang kedua adalah apa saja kesalahan orang tua pada anak di masa Golden Age. Jadi yang penting ditanyain, terus yang kesalahan orang tua pun ditanyain, dan yang ketiga adalah bagaimana sebaiknya mengoptimalkan masa kemasan. Ini yang mirip kayak nomor 1. Jadi Golden Age sendiri itu kayaknya kita harus bahas dulu ya Pak. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa dulu dari pertanyaan pertamanya? Apa saja hal yang penting yang tidak boleh terlewatkan pada masa Golden Age? Ya, yang tidak boleh terlewati ya. Jadi begini, ketika kita memiliki anak ya, apalagi di masa-masa Golden Age-nya itu, ketika anak dilahirkan di dunia ini, kemudian sampai menjelang remajanya, itu adalah masa-masa Golden Age yang orang tua tidak boleh sampai melewatinya dengan begitu saja. Karena apa? Karena banyak orang tua yang tanpa mereka sadari, mereka tidak begitu care atau peduli dengan masa-masa Golden Age yang anak-anaknya miliki. Mengapa saya melihat fenomena seperti itu terjadi di masyarakat? Karena kita kurang memiliki
keilmuan dalam parenting. Jadi orang tua tuh terlewati gitu. Yang mengalir gitu aja. Tapi lihat anak tumbuh juga kayaknya seneng ya. Ya, kita hanya fokus Gede-gede. ke fisiknya si anak. Iya. Kita tidak fokus terhadap tumbuh kembangnya anak itu secara holistik, secara menyeluruh. Padahal kan anak kita ini bukan yang berkembang hanya tubuh fisiknya saja ya, tetapi juga rohaninya. Nah, di sini kita harus memikirkan bagaimana kita sebagai orang tua jangan sampai melewati masa-masa golden age ini tanpa partisipasi kita dalam membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, ini yang paling penting orang tua sadari. Karena apa? Di masa-masa golden age inilah anak itu sedang berkembang pesat-pesatnya, baik itu dari sisi jasmaninya maupun rohaninya. Iya, itu anak-anaknya. Jadi di sini orang tua, kalau tidak sampai mereka fokus membersamai anak-anaknya, apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk ya, dan menyerahkan tumbuh kembang anak-anaknya ini ke pihak di luar orang tua. Iya, yang tidak terjamin gitu kan. Ya apalagi kalau misalnya ibu bapaknya bekerja, akhirnya anak ya mohon maaf ya diserahkan ke pembantu. Nah akhirnya pembantu juga kan tidak memiliki keilmuan parenting gitu. Bagaimana dia dapat membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Akhirnya sudah dia merawat anak kita ya dengan ala kadarnya gitu. Seharusnya di masa-masa golden age ini orang tua itu harus bisa menyelami kehidupan si anak. Apa yang anak itu butuhkan. Berarti harus terus mendampingi terus dong ya Pak ya? Iya, makanya kalau saya selalu memberikan saran, kalau kita sudah memiliki anak, janganlah kedua orang tua itu memiliki kesibukan ya, di luar mengurusi anak-anaknya. Jadi harus ada kerjasama gitu. Misalnya si ayah sudah bekerja mencari nafkah, ya sudah, si ibu harus berada di rumah menemani anak-anaknya. Karena kalau kita dua-duanya bekerja, ibu dan ayah, akhirnya kan masa-masa golden age ini itu akan terlewati begitu saja gitu. Karena tidak ada yang peduli gitu menemani anak kita. Nah akhirnya ketika masa-masa ini terlewati dan anak sudah terlanjur menjadi besar, akhirnya sudah masa-masa golden age ini hilang begitu saja. Berarti itu ada pengaruhnya dengan masa depan, Pak? Pastinya. Kan masa-masa golden age ini adalah masa-masa pembentukan karakter anak. Masa-masa tumbuh kembang fisiknya itu sedang pesat-pesatnya. Dan ketika anak kita, misalnya dia memiliki, ya sebut aja ya, bakat gitu, yang membutuhkan olah fisik. Di masa-masa golden age inilah kita seharusnya concern ke arah pengembangan fisik anak-anak kita. Ya, misalnya anak kita diberikan bakat oleh Tuhan sebagai seorang pemain sepak bola. Coba kita lihat ya pemain-pemain sepak bola yang saat ini luar biasa gitu ya prestasinya. Apakah mereka ini ketika memulai karirnya itu kebanyakan di usia berapa sih? Iya ya, nggak di usia 20 baru mulai kan? Nggak ada. Baru kemarin gitu. Benar. Nggak mungkin gitu mereka baru memulai merintis karirnya itu ketika lulus SMA misalnya. Karena fisiknya sudah terbentuk gitu. Sedangkan seorang atlet ya, apalagi seorang pemain sepak bola, kebanyakan mereka itu sudah mulai dari usia sedini mungkin. Dari kecil itu senang bola. Dari kecil. Sering main-main bola gitu. Iya. Karena mereka sedang melatih
nalurinya, sedang melatih fisiknya, dan itu kan membutuhkan proses panjang gitu. Nah, tetapi kalau kita tidak fokus dalam menemani anak-anak kita, akhirnya kita tidak sadar gitu bahwa potensi yang dimiliki anak kita ini tidak kita apa-apakan. Nah, di sini kan akhirnya ketika anak kita sudah di luar masa-masa golden age-nya, akhirnya pasti si anak itu merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Kenapa saya tidak dapat memaksimalkan potensi yang saya miliki? Nah, di sini kan kadang orang tua, kadang kita tidak aware, kita kurang peduli, akhirnya ya sudah, kita tidak berusaha mencari tahu apa nih potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Oh, jadi potensi itu salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan ketika golden age juga gitu Pak? Benar. Jadi potensi ini kan kita berbicara dari segala sisi gitu. Betul. Ya. Dari tumbuh kembang fisiknya, dari tumbuh kembang karakternya. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu. Karena coba deh kita lihat, misalnya anak kita sudah terlanjur besar, sudah terlanjur dewasa, dan ketika mereka sudah terbentuk karakternya, kalau misalnya karakter yang baik, tetapi kalau karakter yang buruk, akan sulit gitu anak kita ini dapat merubah karakter yang dia miliki. Nah, disinilah makanya ketika anak masih dalam usia-usia golden age, orang tua benar-benar ikut campur gitu dalam tumbuh kembang anak-anaknya, agar orang tua dapat langsung gitu memberikan pendidikan-pendidikan yang memang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bukan berarti 100% orang tua yang memberikan pendidikan ya. Di sini yang penting orang tua itu terlibat gitu, hadir gitu. Itu yang terpenting ya. Iya. Tetapi kalau kita menyerahkan semua urusan tumbuh kembang anak kita kepada orang lain, akhirnya sudah. Ya mungkin orang lain tidak terlalu sepeduli orang tuanya. Ya juga ya, kalau misalnya golden age ini terlewatkan begitu saja tanpa hadirnya orang tua, iya, tanpa potensinya terasa, nanti anak itu akan bingung. Benar.